Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan materi bab 4, yaitu submateri yang terakhir, yaitu tentang hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah. Nah, hubungan struktural pemerintah pusat dan daerah. Nah, kita akan membahas tentang sentralisasi dan desentralisasi. Sentralisasi adalah segala urusan, fungsi, tugas, dan wewenang penyelenggaraan pemerintahan ada pada pemerintah pusat yang dilaksanakan secara dekonsentrasi. Kemudian desentralisasi itu adalah segala urusan, tugas, dan wewenang pemerintahan diserahkan seluas-luasnya kepada pemerintah daerah. Terdapat 3 faktor yang menjadi dasar pembagian fungsi, urusan, tugas, dan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Yang pertama itu fungsi yang sifatnya berskala nasional dan berkaitan dengan eksistensi negara sebagai kesatuan politik diserahkan kepada pemerintah pusat. Kemudian, fungsi yang menyangkut pelayanan masyarakat yang perlu disediakan secara beragam untuk seluruh daerah dikelola oleh pemerintah pusat. Kemudian yang ketiga, fungsi pelayanan yang bersifat lokal, melibatkan masyarakat luas dan tidak memerlukan tingkat pelayanan yang standar. Dikelola oleh pemerintah daerah yang disesuaikan dengan kebutuhan serta kemampuan daerah masing-masing. Nah, secara struktural, hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000. Nah, di sini ada bagannya, bisa diamati. Nah, yang pertama itu ada presiden. Di bawahnya ada menteri dalam negeri, di samping itu ada juga kementerian. Kemudian selanjutnya ada gubernur. Nah, di sampingnya ada kanwil tertentu dan DPRD provinsi. Nah, selanjutnya di bawah gubernur ada dinas dan sekretariat. Nah, kemudian turun lagi ada bupati atau wali kota. Nah, itu ada DPRD, kabupaten atau kota. Nah, selanjutnya ke bawahnya lagi ada dinas dan sekretariat. Dan selanjutnya ada kecamatan. Nah, hubungan fungsional pemerintah pusat dan daerah itu visi dan misi kedua lembaga ini baik di tingkat lokal maupun nasional adalah melindungi serta memberi ruang kebebasan kepada daerah untuk mengolah dan mengurus rumah tangga sendiri berdasarkan kondisi dan kemampuan daerah. Kemudian fungsi pemerintah pusat dan daerah adalah sebagai pelayan, pengatur, dan pemberdaya masyarakat. Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota diatur dalam undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Nah, kemudian hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang. Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan dengan pemerintah pusat dan dengan pemerintahan daerah lainnya. Hubungan tersebut meliputi hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya. Hubungan tersebut menimbulkan hubungan administrasi dan kewilayahan antar susunan pemerintahan. Nah, sekian materi pada materi yang terakhir ini. Selesai pula materi pada materi 4 dan bab 4. Selanjutnya bisa kalian pelajari kembali materi-materi yang sudah dipelajari. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.